Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini, kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi, dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sedang panas-panasnya. Heboh, Patrick Kluivert. Mesti waspada di kualifikasi keempat Piala Dunia. Erick Thohir blak-blakan. Beri pengakuan. Mengejutkan soal target Patrick Kluivert di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ia bisa menjawab harapan besar PSSI atau justru akan jadi tekanan yang berat baginya? Yuk, kita bahas sama-sama sampai tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia. Mantap, kepulangan oleh Romeni ke Indonesia bersama klubnya, Oxford United, dan drama cuaca Jakarta yang bikin rekan-rekannya ngos-ngosan. Ini bukan soal Timnas, tapi tentang turnamen pramusim Piala Presiden 2025 yang bakal jadi tontonan seru banget. So, siap-siap simak cerita lengkapnya sampai akhir, karena ada fakta-fakta menarik, kesan pribadi oleh Romeni, dan juga tips dari dia buat pemain asing yang baru pertama kali ke Jakarta. Ini baru mantap. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Asia U17 2026. Tapi tunggu dulu, jangan senang dulu. Karena di balik kabar baik ini, ada tanda tanya besar dan tantangan serius yang mengintai di depan. Simak semua fakta lengkapnya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Heboh, Patrick Kluivert. Mesti waspada di kualifikasi keempat Piala Dunia. Erick Thohir blak-blakan. Beri pengakuan. Mengejutkan soal target Patrick Kluivert di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ia bisa menjawab harapan besar PSSI atau justru akan jadi tekanan yang berat baginya? Yuk, kita bahas sama-sama sampai tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia. Teman-teman, mari kita mulai dari pencapaian luar biasa Timnas Indonesia sejauh ini. Di bawah asuhan pelatih sementara sebelumnya, kita berhasil finish di posisi keempat klasemen grup pada putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membawa kita ke babak selanjutnya, putaran keempat. Ini bukan hal yang kecil, mengingat posisi Indonesia di ranking FIFA dan sejarah kita di ajang kualifikasi Piala Dunia, ini jelas sebuah lompatan besar. Bahkan bisa dibilang, ini babak penentuan hidup dan mati bagi ambisi kita menuju panggung dunia. Masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala membawa ekspektasi tinggi. Siapa yang nggak kenal Kluivert? Mantan striker legendaris Barcelona dan Timnas Belanda yang kini diberi tanggung jawab besar untuk membawa Indonesia lebih dekat ke mimpi besar, tampil di Piala Dunia. Namun, beban ini bukan beban biasa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terang-terangan mengatakan bahwa Kluivert ditargetkan membawa Indonesia meraih hasil maksimal di putaran keempat. Ini jelas bukan sekadar main-main. Yang bikin menarik, Erick juga bilang bahwa meski hasil penting, pembangunan sepak bola itu nggak bisa instan. Harus sabar, tapi tetap saja, publik Indonesia menuntut hasil nyata. Apakah Kluivert siap dengan tekanan ini? Putaran keempat akan digelar di Arab Saudi dan Qatar, dua negara yang akhirnya dipilih AFC sebagai tuan rumah. Padahal, Indonesia juga mengajukan diri loh. Tapi sayangnya, kalah bersaing. Ini jadi tantangan tersendiri karena bermain di kandang lawan pastinya bakal berat. Cuaca panas, atmosfer stadion yang asing, bahkan tekanan dari supporter lawan bisa sangat mempengaruhi performa tim.
Tapi seperti kata Erick Thohir, kita harus tetap optimis dan mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Apalagi ingat, setelah putaran keempat masih ada putaran kelima dan bahkan playoff antar benua jika kita belum lolos langsung. Jalan menuju Piala Dunia memang panjang dan penuh rintangan. Lalu, apa yang perlu dilakukan Patrick Kluivert? Pertama, dia harus mengenali kekuatan dan kelemahan para pemain Indonesia. Jangan hanya mengandalkan nama besar atau teknik Eropa. Kluivert harus bisa membangun strategi yang realistis tapi progresif. Kedua, komunikasi. Ia harus bisa menjalin kerja sama erat dengan tim pelatih lokal, pemain muda, dan juga PSSI. Jangan sampai visi dia berbeda dengan arah federasi. Ketiga, mentalitas. Bermain di fase seperti ini bukan cuma soal taktik tapi soal mental. Kita butuh pemain-pemain yang tahan tekanan, berani ambil risiko, dan pantang menyerah. Nah, disinilah kita bisa lihat apakah Kluivert bukan cuma jago di atas kertas, tapi juga mampu memimpin di lapangan. Yang paling menarik adalah pernyataan blak-blakan dari Erick Thohir. Beliau bilang, kalau Kluivert gagal, PSSI nggak akan langsung pecat atau ambil keputusan tergesa-gesa. Sepak bola itu proses. Ia bahkan menyebut contoh Shin Tae-yong yang diberi waktu 5 tahun, juga pelatih timnas putri, Mochizuki. Intinya, PSSI ingin memberi kesempatan yang adil bagi semua pelatih. Tapi, tetap saja, harapan rakyat Indonesia itu besar. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah Patrick Kluivert mampu menjawab ekspektasi besar ini? Apakah kita semua siap mendukung penuh proses panjang ini tanpa cepat menyalahkan? Kita tahu betapa beratnya tugas yang diemban Kluivert. Tapi dengan persiapan matang, kerja keras, dan semangat Garuda yang menyala, bukan tidak mungkin kita bisa membuat sejarah. Sekarang, giliran kamu. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apa target realistis timnas Indonesia di putaran keempat nanti? Dan apakah kamu percaya Patrick Kluivert bisa membawa kita ke Piala Dunia? Jangan lupa like dan share video ini kalau kamu cinta timnas, dan tetap semangat dukung Garuda. Mantap! Kepulangan Ole Romeni ke Indonesia bersama klubnya, Oxford United, dan drama cuaca Jakarta yang bikin rekan-rekannya ngos-ngosan. Ini bukan soal timnas, tapi tentang turnamen pramusim Piala Presiden 2025 yang bakal jadi tontonan seru banget. So, siap-siap simak cerita lengkapnya sampai akhir, karena ada fakta-fakta menarik, kesan pribadi Ole Romeni, dan juga tips dari dia buat pemain asing yang baru pertama kali ke Jakarta. Piala Presiden 2025 bukan sekadar turnamen pramusim biasa. Kali ini, kita kedatangan tamu istimewa dari Inggris, yaitu klub Oxford United, tim yang musim lalu promosi ke EFL Championship, Divisi 2 Liga Inggris. Dan yang bikin makin spesial, mereka datang bersama bintang timnas Indonesia, Ole Romeni. Yes, Romeni datang ke Indonesia bukan untuk membela Garuda, melainkan untuk memperkuat klubnya sendiri di ajang ini. Oxford United tergabung di grup A bersama Liga Indonesia All-Star dan Arema FC. Sedangkan grup B diisi oleh Port FC dari Thailand, Persib Bandung, dan Dewa United. Ini kesempatan langka buat para fans di Indonesia bisa nonton langsung klub Eropa main di kandang kita. Nah, di balik antusiasme itu, ada cerita menarik dari balik layar. Ternyata para pemain Oxford United dibuat kaget dengan cuaca panas dan lembab di Jakarta. Baru sehari mendarat di Indonesia, mereka langsung menjalani latihan perdana. Dan hasilnya, banyak yang megap-megap. Bahkan Ole Romeni bilang langsung, latihan hari ini sangat sulit. Beberapa pemain kami tidak terbiasa. Buat pemain yang biasa latihan di suhu 15-20 derajat Celcius, disambut matahari 33 derajat Jakarta jelas bukan perkara mudah. Ole bilang mereka harus banyak minum air, istirahat cukup, dan benar-benar menjaga kondisi. Sebagai pemain yang sudah beberapa kali datang ke Indonesia, Ole Romeni langsung ambil peran penting. Bukan hanya sebagai striker, tapi juga pemandu cuaca buat teman-teman setimnya. Dia kasih tips buat para pemain Oxford. Jangan maksa latihan keras di awal. Banyak hidrasi.
Tidur cukup dan jangan langsung keluyuran malam. Makan makanan yang ringan tapi bergizi. Kesan profesional dan pengalaman Romeni benar-benar terasa di sini. Dia tahu gimana kerasnya cuaca Asia Tenggara. Dan ia nggak mau rekan-rekannya tumbang sebelum pertandingan dimulai. Yang bikin haru juga, Romeni sempat cerita tentang momen aneh tapi menyenangkan saat balik ke Indonesia. Tapi kali ini bukan untuk timnas. Ia bilang, ketika saya melihat kitman Oxford United di hotel yang biasa dipakai timnas, saya langsung merasa ini sedikit gila. Bayangin aja, biasanya datang pakai seragam merah putih, kali ini datang pakai baju Oxford United, tapi tetap nginep di hotel yang sama. Kesan nostalgia ini bikin Romeni makin bersemangat tampil di Piala Presiden 2025. Meski pramusim, Oxford United datang dengan mental juara. Romeni tegas bilang bahwa mereka tetap ingin memenangi semua pertandingan di turnamen ini. Tapi tentu lawan-lawan mereka juga nggak bisa dianggap remeh. Arema FC, tim tradisional dengan basis fans fanatik. Liga Indonesia All-Star, kumpulan pemain top dari berbagai klub lokal. Dan jangan lupa di grup lain ada Persib Bandung, klub besar Indonesia yang selalu lapar kemenangan. Dewa United dan Port FC, dengan nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, juga siap memberi kejutan. Turnamen ini jelas bakal seru, kompetitif, dan pastinya jadi hiburan menarik buat semua fans bola tanah air. Kita sudah lihat bagaimana Ole Romeni bukan hanya jadi pemain penting di lapangan, tapi juga jadi jembatan budaya antara Inggris dan Indonesia. Ia bisa membaur, memberi tips, dan membawa semangat positif ke teman-temannya dari Oxford. Nah, sekarang giliran kalian untuk ngobrol bareng di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Oxford United bisa jadi juara di Piala Presiden 2025? Apakah kehadiran pemain seperti Ole Romeni bisa mempererat hubungan sepak bola Indonesia dengan klub-klub Eropa? Gimana caranya pemain-pemain asing bisa cepat beradaptasi dengan cuaca dan kultur di Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa kasih like kalau kamu dukung sepak bola Indonesia makin dikenal dunia. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa dan salam sepak bola Indonesia. Ini baru mantap. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Asia U17 2026. Tapi tunggu dulu, jangan senang dulu. Karena di balik kabar baik ini, ada tanda tanya besar dan tantangan serius yang mengintai di depan. Simak semua fakta lengkapnya. Yes, kabar baik datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia, alias AFC. AFC resmi mengubah format Piala Asia U17. Kalau sebelumnya turnamen ini diadakan 2 tahun sekali, mulai sekarang jadi tiap tahun. Dan yang lebih menarik lagi, AFC memberikan tiket otomatis ke 8 tim terbaik edisi sebelumnya untuk langsung tampil di putaran final. Dan siapa saja yang masuk daftar istimewa itu? Yup, termasuk Timnas Indonesia U17, bersama negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Tajikistan, Uzbekistan, UAE, dan tuan rumah Arab Saudi. Qatar juga ikut otomatis karena akan jadi tuan rumah edisi berikutnya yang akan digelar November 2025. Jadi bisa kita bilang, timnas kita benar-benar ketiban durian runtuh. Jadi, kenapa AFC tiba-tiba ubah format ini? Alasannya cukup logis. Mereka ingin mempercepat siklus kompetisi usia muda di Asia. Dengan kompetisi tiap tahun, diharapkan bibit-bibit muda di negara Asia bisa lebih cepat matang dan bersaing di level dunia. Dan keputusan ini juga bikin negara-negara seperti Indonesia yang tadinya susah tembus ke final, punya peluang besar untuk berkembang lebih cepat. Tapi, ini bukan berarti semuanya jadi lebih gampang ya. Karena justru tantangan barunya jauh lebih berat. Nah, ini dia bagian yang harus kita waspadai. Karena dapat tiket otomatis ke babak final, artinya timnas U17 kita tidak akan bertanding di babak kualifikasi. Dan ini bisa jadi masalah besar. Kenapa? Karena tim-tim lain yang harus bertarung di kualifikasi akan datang ke putaran final dengan mental tanding yang lebih siap, ritme permainan yang sudah terbentuk,
dan chemistry yang teruji. Sementara kita bisa jadi malah dingin karena terlalu lama menunggu dan cuma uji coba tanpa tensi resmi. Nova Arianto dan staf pelatih tentu sadar betul soal ini. Maka dari itu, walau kelihatannya enak, tiket otomatis ini justru membawa tantangan persiapan yang jauh lebih berat. Nah, ini bagian pentingnya. Apa yang harus dilakukan Garuda Muda? Coach Nova Arianto pasti tahu bahwa persiapan bukan sekadar latihan fisik atau strategi. Yang paling penting adalah menjaga intensitas, kompetisi internal, dan simulasi pertandingan yang mirip atmosfer kualifikasi. Artinya, tim harus diberi uji coba internasional yang berkualitas. Pemain juga harus terus bersaing di level klub agar jam terbang mereka terjaga. Dan yang paling penting, mental dan motivasi jangan kendor hanya karena sudah lolos. Kalau tidak, kita bisa kaget ketika menghadapi tim seperti Vietnam, Australia, Iran, atau tim Asia Tengah yang punya fisik kuat dan semangat bertarung tinggi. Tapi jangan salah, keuntungan yang kita dapat juga harus dimaksimalkan. Karena nggak semua tim bisa punya waktu persiapan selama ini. Artinya, kita bisa mulai mengukur kekuatan tim sejak dini. Nova Arianto bisa membentuk tim inti lebih cepat, tanpa harus pusing dengan persaingan lolos grup. Fokus bisa langsung diarahkan ke strategi babak final, scouting lawan, dan pembentukan identitas permainan. Kalau semua ini dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin Garuda Muda bisa melangkah lebih jauh dari edisi sebelumnya, bahkan tembus ke semifinal atau final. Jadi mari kita simpulkan. Timnas Indonesia U19 bersyukur karena dapat tiket langsung ke putaran final Piala Asia U19 2026. Tapi, jangan sampai terlena. Karena tantangan lebih besar justru datang dari persiapan dan lawan-lawan yang lebih siap tempur. Nah, sekarang giliran kamu. Apakah menurut kamu tiket otomatis ini lebih menguntungkan atau justru bisa jadi jebakan? Apa yang harus dilakukan Coach Nova Arianto agar Garuda Muda tetap siap saat turnamen nanti? Dan, menurut kamu, apakah Indonesia bisa tembus semifinal Piala Asia U17 2026? Tulis jawabanmu di kolom komentar, kita diskusi bareng ya. Jangan lupa like kalau kamu bangga sama Timnas Muda, share ke teman kamu biar makin banyak yang dukung, dan subscribe channel ini karena kita bakal update terus info seputar Garuda Muda. Ini baru mantap. Kunjungan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir ke pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia. Kira-kira, apa ya pesan yang disampaikan Erick? Dan bagaimana peluang Timnas kita di ajang ASEAN Cup U23 2025 nanti, apalagi Indonesia jadi tuan rumah? Simak semua persiapannya hanya di video ini, dan mohon tonton hingga selesai. Timnas U23 Indonesia saat ini sedang menjalani pemusatan latihan alias TC, Training Camp, di Jakarta. Tujuannya jelas, persiapan menuju ASEAN Cup U23 2025 yang bakal digelar mulai 15 Juli mendatang. Dan kabar gembiranya, Indonesia jadi tuan rumah. 2 stadion keren sudah disiapkan. Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, ikon sepak bola nasional. Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Stadion Kebanggaan Masyarakat Jawa Barat. Sebagai tuan rumah, Indonesia langsung masuk grup A dan punya keuntungan main di kandang sendiri. Tentu harapannya Garuda Muda bisa berbicara banyak dan bahkan jadi juara. Dalam TC kali ini ada 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih kepala Gerald van den Burg. Nama-nama seperti Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, hingga pemain-pemain muda potensial lainnya siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan di posisi inti pun dipastikan sangat ketat, karena hanya mereka yang benar-benar disiplin, fokus, dan kuat mental yang akan bisa masuk ke skuad akhir. Ini bukan hanya soal bakat, tapi juga soal mentalitas dan dedikasi.
karena membela Indonesia di ajang internasional, apalagi di kandang sendiri, adalah tanggung jawab besar. Nah, yang bikin suasana TC makin spesial adalah kehadiran Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir pada Jumat, 27 Juni 2025. Melalui akun Instagram resminya, Erick membagikan momen kunjungannya saat menyapa langsung para pemain. Bukan cuma datang, Erick juga memberikan pesan penting kepada seluruh anggota tim. Kata Erick, terus berlatih dan tingkatkan kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Persiapan yang dilakukan Timnas U23 agar bisa meraih hasil terbaik di ASEAN U23 Championship 2025. Pesan singkat, tapi syarat makna. Ini bukan sekadar dukungan moral, tapi juga bentuk kehadiran langsung dari federasi untuk memastikan semua berjalan sesuai jalur. Kunjungan ini juga menunjukkan bahwa PSSI benar-benar serius dalam membangun sepak bola dari usia muda. Erick tidak hanya fokus di timnas senior, tapi juga aktif memantau perkembangan kelompok umur. Dan itu penting banget. Karena kalau timnas U23 kuat, maka regenerasi pemain ke timnas senior akan lebih mulus. Apalagi saat ini Indonesia akan menghadapi jadwal padat, termasuk Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, dan potensi Olimpiade. Jangan lupa, ini juga jadi momen debut penting untuk pelatih baru timnas U23, Gerald van den Burg. Mantan legenda timnas Belanda ini punya visi sepak bola modern dan pengembangan pemain muda yang sistematis. Van den Burg bukan hanya dikenal jago taktik, tapi juga sangat detail dalam membina teknik dan kedisiplinan pemain. PSSI berharap Van den Burg bisa melanjutkan fondasi yang sudah dibangun pelatih sebelumnya dan membawa timnas U23 tampil maksimal. Apalagi, ASEAN Cup ini juga bisa jadi ajang uji coba menjelang turnamen yang lebih besar seperti Asian Games dan kualifikasi Olimpiade. Tentu menjadi tuan rumah bukan hanya soal menyelenggarakan event, tapi juga memenangkannya. Publik Indonesia pasti berharap timnas U23 bisa tampil meledak, seperti saat SIA Games 2023 lalu. Dukungan supporter yang luar biasa, atmosfer stadion yang menggema, serta semangat bertanding di tanah sendiri, semua faktor ini bisa jadi kekuatan tambahan. Tapi, itu semua harus dibarengi dengan kesiapan fisik, taktik, dan mental. Dan itulah yang sedang dibangun di pemusatan latihan kali ini. Banyak yang awalnya ragu dengan komitmen Erick Thohir saat menjabat Ketua PSSI. Tapi kini, satu persatu janji ditepati. Reformasi kompetisi, perbaikan infrastruktur, dukungan untuk pelatih asing, hingga keterlibatan langsung dalam pemantauan timnas kelompok umur. Kehadiran langsung di TC adalah bukti bahwa ia tak hanya bekerja dari balik meja. Ia turun ke lapangan, bertanya langsung, memastikan semuanya berjalan. Jadi, Sobat Bola, kunjungan Erick Thohir ke TC Timnas U23 bukan sekadar formalitas. Ini adalah sinyal bahwa persiapan menuju ASEAN Cup U23 2025 benar-benar serius. Dengan dukungan federasi, pelatih berkualitas, dan pemain muda potensial, kita punya alasan besar untuk optimis. Apalagi ini berlangsung di negeri sendiri, saatnya Garuda Muda terbang tinggi. Menurut kamu, apakah timnas U23 kita bisa juara di ASEAN Cup kali ini? Bagaimana menurut kamu gaya kepemimpinan Erick Thohir sejauh ini di PSSI? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu cinta sepak bola Indonesia. Salam Garuda, terbang tinggi untuk Indonesia. Alhamdulillah, bikin publik bangga sangat penting dan jarang dibahas. Tiba-tiba Nova Arianto berkata jujur tentang Shin Tae-yong.
Dan apakah dia akan mendesak PSSI untuk merekrut lagi Shin Tae-yong? Simak faktanya hingga selesai. Kita semua tahu bahwa zaman sekarang, sepak bola bukan cuma soal fisik dan teknik, tapi juga soal kecerdasan dalam membaca permainan. Nah, Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang dikenal brilian dan tegas, sangat memahami itu. Menurutnya, untuk bisa mengikuti instruksi dengan cepat, memproses taktik rumit, dan beradaptasi di lapangan dalam hitungan detik, pemain harus punya kecerdasan yang cukup. Dan karena itulah, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Informasi ini diungkap langsung oleh Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia dan pelatih kepala Timnas U19. Dalam sebuah wawancara, Nova menceritakan bahwa Coach Shin pernah menggelar tes IQ kepada pemain Timnas. Nova bilang, soal kecerdasan ini, hal yang selalu Coach Shin tekankan. Kita butuh pemain yang cerdas, bukan hanya kuat dan cepat. Jadi, bukan karena iseng atau lucu-lucuan, tapi karena Shin Tae-yong memang melihat kecerdasan sebagai bagian penting dari performa tim. Yang mengejutkan, hasil tes IQ itu ternyata cukup bervariasi. Ada pemain yang skornya bagus, cepat menangkap instruksi, tapi ada juga yang masuk kategori bawah. Nova cerita, ada pemain yang nggak bisa diberikan terlalu banyak arahan. Kalau kebanyakan instruksi, dia malah ngeblank dan panik. Bayangin, kamu lagi main di tengah tekanan, pelatih kasih 3-4 perintah sekaligus, dan otak kamu macet total. Inilah yang terjadi di beberapa kasus pemain kita. Dan akhirnya, Coach Shin sampai bilang, jangan terlalu banyak bicara ke dia. Biar dia main saja. Kalau kebanyakan dikasih tahu, nanti dia nggak bisa berpikir. Buat yang penasaran, menurut data dari International IQ Test, dirangkum oleh Kata Data, rata-rata IQ orang Indonesia 92,64, sedangkan rata-rata IQ orang Korea Selatan 107,54. Jadi lumayan jauh perbedaannya. Dan itu berpengaruh besar di dunia sepak bola, terutama ketika kita bicara soal pengambilan keputusan cepat, penguasaan taktik, dan adaptasi strategi. Dan Coach Shin, sebagai pelatih dari negara yang punya sistem sepak bola super maju, jelas menuntut standar yang tinggi. Shin Tae-yong bukan cuma galak atau suka marah-marah di pinggir lapangan, tapi dia adalah pelatih yang sangat detail, ilmiah, dan tahu apa yang ia inginkan, termasuk soal kecerdasan pemain. Ia tahu, sepak bola Indonesia punya potensi luar biasa, tapi kalau pemain tidak dilatih berpikir cepat, tak punya pemahaman taktik, dan hanya mengandalkan kekuatan fisik, ya susah bersaing di level Asia apalagi dunia. Salah satu cara Shin mengatasi pemain dengan IQ di bawah standar adalah memberikan instruksi yang simple. Hanya 1 atau 2 perintah dalam satu waktu. Misalnya, jangan naik terlalu jauh, atau jaga satu pemain ini saja. Bukan strategi rumit seperti pressing terstruktur, shifting lini bertahap, atau transisi ganda. Tentu ini membuat beban pemain jadi lebih ringan. Tapi di sisi lain, ini juga jadi tantangan buat pelatih. Karena mereka harus menyesuaikan strategi dengan kapasitas kognitif tiap pemain. Pertanyaannya sekarang, haruskah semua pemain sepak bola jadi jenius? Jawabannya, tidak harus jenius, tapi minimal harus cukup cerdas untuk memahami taktik dan berpikir di bawah tekanan. Contohnya pemain seperti Jordi Amat, Asnawi, Pratama Arhan, hingga Marcelino Ferdinand, mereka menunjukkan kecerdasan bermain, bukan hanya skill. Kecerdasan ini bisa diasah lewat latihan, pengalaman, dan pendidikan sepak bola yang baik sejak dini. Yang menarik, hal ini membuka diskusi soal pentingnya pembinaan usia muda yang tidak hanya fokus pada teknik dan fisik, tapi juga mental dan pemahaman taktik. Kalau sejak usia 10-12 tahun, pemain sudah diajarkan berpikir, mengenal formasi, membaca permainan, maka saat mereka masuk ke timnas, mereka sudah siap secara mental dan intelektual. Shin Tae-yong sebetulnya sedang membangun fondasi itu. Perlahan, tapi pasti.
Jadi Sobat Garuda, dari cerita unik ini kita belajar bahwa di balik latihan keras, ada juga pengujian cerdas. Sepak bola bukan cuma soal lari cepat, tendangan keras, atau tackle brutal. Tapi soal bagaimana pemain mengolah informasi, mengambil keputusan cepat, dan berpikir dalam tekanan. Dan itulah mengapa pelatih jenius seperti Shin Tae-yong memandang IQ sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurut kamu, apakah penting tes IQ di dunia sepak bola? Serta, apa kamu setuju bahwa pelatih seperti Shin Tae-yong cocok untuk melatih pemain Indonesia jangka panjang untuk berlaga di round 4? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan konten terbaru seputar Timnas Garuda. Ini baru mantap, kabar besar dari anak didik dari Shin Tae-yong sekaligus Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes. Setelah performa gemilangnya bersama Venezia dan Garuda, kini namanya dikaitkan dengan klub-klub top Eropa, termasuk dari Premier League dan bahkan klub yang pernah juara Liga Champion. Apakah Jay akan benar-benar hijrah ke Liga Inggris? Yuk, kita bahas semuanya hingga selesai. Jay Idzes, pemain kelahiran Belanda pada tahun 2000, punya darah Indonesia dari kakek neneknya. Ia memulai karier junior di klub-klub top Belanda, lalu bersinar di Eerste Divisie, dan akhirnya pindah ke Italia membela Venezia. Yang luar biasa, sejak pertengahan 2024, Jay resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung jadi andalan Timnas Indonesia. Bahkan, ia mencetak sejarah dengan mencetak gol ke gawang Juventus di Serie A, menjadikannya pemain Indonesia pertama yang melakukannya. Tak hanya jadi pemimpin di Garuda, Jay juga dipercaya jadi kapten Venezia FC oleh pelatih Eusebio Di Francesco. Bayangkan, di usia yang masih 25 tahun, ia memimpin klub Serie A. Kenapa Jay dipilih? Karena dia punya kepemimpinan alami, cerdas membaca permainan, komunikatif, dan punya semangat juang yang luar biasa. Sayangnya, Venezia harus turun kasta. Tapi ini justru membuka peluang bagi Jay untuk naik ke level lebih tinggi. Banyak klub Italia seperti Udinese, Bologna, dan Fiorentina sudah dikabarkan mengincarnya. Tapi yang paling mengejutkan, kabarnya salah satu klub Premier League, yaitu Aston Villa, yang pernah menjuarai Liga Champions pada 1982, juga ikut masuk dalam perburuan tanda tangan Jay Idzes. Premier League adalah liga paling kompetitif di dunia. Klub-klub di sana selalu mencari pemain yang kuat secara fisik, cerdas taktik, dan punya mental baja. Jay punya semuanya. Tingginya 190 cm, tenang di bawah tekanan, dan mampu membaca permainan dengan baik. Ia bukan cuma bek tangguh, tapi juga bisa membangun serangan dari belakang. Karakter yang cocok dengan kebutuhan klub-klub Inggris seperti Aston Villa. Jay masih terikat kontrak di Venezia hingga 2027. Artinya klub-klub yang tertarik harus merogoh kocek cukup dalam. Diperkirakan nilai transfernya bisa mencapai 6 juta euro, atau bahkan lebih. Udinese sudah disebut menawar, tapi belum mencapai kesepakatan. Bologna dan Fiorentina juga dalam antrian. Jika Premier League benar-benar serius, mereka bisa saja menyodorkan tawaran lebih tinggi dan membawanya ke Inggris musim ini. Kepindahan Jay ke klub Premier League bisa jadi langkah besar untuk sepak bola Indonesia. Bayangkan, kita punya kapten timnas yang bermain di liga terbaik dunia. Itu artinya, kualitas permainan Jay bisa makin meningkat, pengalamannya makin matang, dan ia bisa menularkan mental profesional ke rekan-rekannya di timnas. Ini juga bisa menjadi daya tarik untuk pemain keturunan lainnya agar tak ragu membela Indonesia, sekaligus bukti bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Jadi, apakah Jay Idzes akan benar-benar hijrah ke Premier League musim ini? Apakah ini saatnya pemain Indonesia menunjukkan taring di liga-liga top Eropa? Apapun keputusan Jay, yang pasti kita bangga karena pemain Indonesia kini benar-benar diperhitungkan di kancah internasional.
Ini bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat tidak akan pernah mengkhianati hasil. Menurut kalian, apakah Jay Itzes cocok bermain di Premier League? Dan klub mana yang paling ideal untuknya? Aston Villa, Udinese, atau Fiorentina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru dari sepak bola Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.